Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini, Madam akan mengangkat cerita tindak kejahatan yang terjadi di London, Inggris. Pesan yang akan disampaikan dalam cerita ini adalah agar para wanita berhati-hati jika bepergian sendiri di tempat yang sepi, terutama pada malam hari. Sebesar apapun kepentingannya, nyawa kita jauh lebih berharga. Pada tanggal 29 Desember 1985, Alison D, 19 tahun, pamit kepada orang tuanya akan menemui pacarnya yang sedang bekerja lembur di Hackney Wick, London Timur. Sekitar jam 8 malam dia berangkat menuju stasiun kereta api. 30 menit kemudian sampailah dia di stasiun Hackney Wick. Hingga 5 menit lagi dia berjalan menuju ke kantor pacarnya, namun dia tidak pernah sampai di sana. 17 hari kemudian, mayatnya ditemukan terapung di Sungai Lea dengan kondisi tangan dan kaki terikat, guys. Berdasarkan investigasi forensik, korban diperkosa lalu dicekik. Tidak ada saksi yang bisa dimintai keterangan. Polisi mengumpulkan barang bukti yang ditemukan di TKP. Di antaranya jaket yang dipakai korban dan potongan kain. Berdasarkan investigasi forensik, pada jaket korban ditemukan serat kain yang kemungkinan besar berasal dari pakaian yang dikenakan pelaku. Fingerprint juga ditemukan di kain yang dipakai untuk mencekik korban. Detektif Charlie Farquhar diberi tugas untuk menyelidiki kasus tersebut. Pada tanggal 17 April 1986, Marci Tamboze, remaja berusia 14 tahun, pagi-pagi seperti biasa berangkat ke sekolah dengan sepedanya. Agar cepat sampai di sekolah, dia melewati jalan pintas yang bersebelahan dengan rel kereta api. Namun dia tidak pernah sampai di sekolah. Sore harinya, mayatnya ditemukan di West Horsley. Berdasarkan investigasi forensik, dia telah diperkosa dan dicekik. Kemudian untuk menghilangkan jejak, pembunuh membakar mayatnya. Bukti penting yang ditemukan di TKP adalah sebuah tali yang digunakan untuk mengikat korban. Kejahatan ini sontak menimbulkan kemarahan publik dan keprihatinan polisi. Mereka mengutuk pelaku yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Polisi segera membentuk satuan untuk menginvestigasi kasus tersebut. Detektif John Hurst ditugaskan untuk memimpin investigasi ini. Dia menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan terhadap Tamboze sama dengan pelaku pembunuhan Alison. Dugaannya ini didasarkan pada fakta bahwa korban dibunuh dengan cara yang sama setelah diperkosa terlebih dahulu. Di samping dua kasus pembunuhan tersebut, sebelumnya polisi juga mendapat banyak laporan kasus perkosaan. Tahun 1982, seorang wanita berinisial KJ diperkosa oleh 2 orang laki-laki dekat stasiun kereta api Hampstead Heath. Di tahun berikutnya, 18 wanita telah diperkosa di dekat stasiun kereta api, biasanya di malam hari saat suasana sepi. Terbanyak di stasiun kereta api Hampstead Heath dan Barnes. Penyelidikan kasus ini ditangani oleh detektif Ken Walker dan Peter Kelly, namun hasilnya nihil. 2 juta pound sterling atau sekitar 400 miliar sudah dikeluarkan untuk biaya mencari pelaku pembunuhan dan perkosaan. Serangan selanjutnya terjadi selama 1984 dan 1985. 3 wanita diperkosa pada malam yang sama. Maka Departemen Kepolisian London Barat berinisiatif menjadikan kasus ini sebagai investigasi serius yang harus diselesaikan secara terintegrasi. Kemudian dibentuklah program kerja dengan nama Operation Heart, gabungan kerjasama dari beberapa detektif. Kerjasama itu menghasilkan kesimpulan bahwa pelaku pembunuhan terhadap kedua korban Alison dan Tamboze sama dengan pelaku perkosaan. Hal ini didasarkan pada kesamaan teknik membunuh dan kesamaan TKP-nya. Di samping itu, pihak kepolisian London juga meminta bantuan kepada seorang ahli psikologi
dari Universitas Surrey, Profesor David Cantor, seorang ahli dalam bidang pemetaan psikologi. Metode ini digunakan dengan tujuan profiling. Maksudnya adalah membuat analisa bagaimana kira-kira profil penjahat tersebut. Seperti apa ciri-cirinya, tinggal di mana, dan lain-lain berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan. Setelah mempelajari masing-masing kasus kejahatannya, Profesor Cantor menyimpulkan bagaimana ciri-cirinya, kebiasaan dan karakter kepribadiannya. Ada 17 informasi yang dia sampaikan tentang penjahat tersebut. Sebulan kemudian, pada tanggal 18 Mei 1986, Anne Locke, 29 tahun, seorang sekretaris di London Weekend Television yang baru menikah 4 minggu, diculik dan dibunuh setelah dia turun dari kereta api di stasiun Brookmans Park, Hertfordshire. Dia diduga korban pembunuhan dan perkosaan dengan pelaku yang sama. Sulitnya memecahkan kasus ini karena para korban tidak bisa mengenali wajah pelaku. Hanya ciri-cirinya, yang satu berambut merah, satunya badannya lebih besar. Karena serangan biasanya terjadi pagi-pagi sekali atau malam hari, sehingga korban sulit mengenali wajahnya. Sayang sekali saat itu penyelidikan dengan DNA belum dikenal. Setelah dibentuk Operation Heart, penyelidikan mulai dilakukan secara intens. Pertama, para detektif mulai memata-matai semua penumpang kereta api yang kelihatan aneh dan mencurigakan. Lalu beberapa orang yang dicurigai dipanggil untuk diinterogasi. Salah seorang dari mereka adalah John Duffy. Namun karena tidak ada bukti, maka dia dilepas. Kemudian detektif mengecek fingerprint dari semua tiket kereta api yang masuk pada saat hari terbunuhnya para korban. Tapi tidak ada yang sesuai dengan fingerprint yang ada pada database fingerprint pelaku kejahatan. Ada beberapa tiket yang tidak ada fingerprintnya, kemungkinan milik pelaku. Titik terang didapat dari laboratorium forensik berdasarkan cairan yang ditemukan pada alat kelamin korban. Ternyata golongan darah pelaku adalah golongan darah A. Tiba-tiba ada petunjuk penting nih guys, datang dari seorang wanita. Dia melihat seorang laki-laki berambut merah, pakai topi, badannya kecil, agak pendek, berjalan di sekitar rel dengan anjingnya. Kemudian berdiri sepertinya mengawasi suasana sekitar. Gambaran yang dia berikan mirip dengan ciri-ciri pelaku yang digambarkan Profesor Cantor tentang ciri-ciri fisik pembunuh, yaitu berambut terang, badannya kecil, agak pendek, sikapnya cenderung mengawasi keadaan sekitar. Maka detektif yakin inilah tersangkanya. Kemudian sketsa wajahnya dibuat. Setelah itu para detektif menyebar sketsa wajah tersebut ke media, menanyakan kepada penumpang kereta api, juga penduduk yang tinggal di sekitar stasiun. Namun hasilnya nihil. Tapi tak lama kemudian mereka mendapat petunjuk penting dari kepolisian Westwood bahwa ciri-ciri tersebut mirip dengan John Duffy yang dilaporkan ke kepolisian setempat karena memperkosa mantan istrinya. Lalu mantan istrinya diinterview polisi dan memberi kesaksian bahwa waktu Duffy memperkosanya, dia mengikat tangannya dengan cepat, lalu memperkosanya. Caranya sama dengan yang dilakukan kepada para korban perkosaan di sekitar stasiun. Mengetahui bahwa Duffy adalah tersangka utama, detektif mulai mengadakan pengawasan ketat kepadanya selama beberapa hari, kemanapun dia pergi. Ternyata dia selalu menggunakan kereta api dan nampaknya dia sadar kalau dirinya dalam pengawasan. Karena dia selalu berlari untuk segera masuk ke kereta api berikutnya. Juga berusaha menyembunyikan diri di antara kerumunan orang banyak. Setelah mereka yakin dialah tersangkanya, esoknya detektif mendatangi rumahnya. Ketika dia membuka pintu, kumis dan jenggotnya ternyata sudah dicukur, bersih. Ini menambah kecurigaan para detektif
Maka dia segera ditangkap untuk diinterogasi. Ketika ditanya tentang korban perkosaan dan pembunuhan yang sedang ramai dibicarakan, yang membuat masyarakat resah, dia mengatakan tidak tahu menahu soal itu. Ketika ditanya apa yang dia lakukan pada tanggal terbunuhnya ketiga wanita itu, dia menjawab tidak tahu, karena dia amnesia alias lupa dengan masa lalunya. Detektif mengalami kesulitan untuk membuat Duffy mengakui perbuatannya. Padahal kepolisian hanya diberi waktu 3 hari untuk menahan seseorang. Maka para detektif tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa untuk mengumpulkan bukti. Akhirnya detektif bisa menemukan beberapa bukti. Bukti pertama, dia berbohong. Ternyata dia tidak menderita amnesia. Dia memang sering berkonsultasi ke psikiater, tapi menurut psikiaternya dia tidak mengalami amnesia. Bukti kedua, detektif menggeledah rumah orang tua Duffy karena dia juga tinggal bersama mereka. Di lemarinya ditemukan sisa gulungan tali. Setelah diuji di laboratorium forensik, gulungan tali ini sama dengan tali yang dipakai untuk mengikat tamboze. Serat kain yang sama juga ditemukan pada salah satu pakaian Duffy. Pakaian Duffy yang ada di lemari diambil oleh para detektif pada saat menggeledah rumah orang tuanya. Bukti ketiga, berdasarkan hasil uji laboratorium, golongan darahnya sama dengan golongan darah yang diketemukan pada cairan yang ada pada alat kelamin korban. Bukti keempat, kesaksian para korban. Beberapa wanita yang melapor telah diperkosa diminta datang ke kantor polisi. Mereka diminta untuk menunjukkan pelakunya. Di antara 10 narapidana yang berdiri berjajar, semua korban menunjuk ke Duffy sebagai pelakunya. Kemudian Duffy diinterogasi lagi dengan menunjukkan bukti-bukti tersebut. Namun dia tetap tidak mengakui. Beruntunglah di saat yang tepat, detektif mendapat saksi kunci. Seorang teman Duffy datang dan bersaksi bahwa Duffy bercerita telah membunuh Ellison dan Tamboze, juga memperkosa puluhan wanita. Dia bilang kalau diinterogasi polisi, dia akan mengatakan bahwa dia menderita amnesia. Namun dia mengancam ke temannya begini, "Awas kamu jangan bilang siapa-siapa." Maka Duffy diinterogasi, dan detektif menyampaikan apa yang sudah diceritakan saksi kunci. Duffy pun terdiam karena sudah terjebak. Lalu detektif bertanya, "Sekarang apa lagi yang mau kamu sampaikan, Duffy?" Akhirnya dia mengakui perbuatannya. Karena banyak laporan dari korban bahwa pelaku perkosaan 2 orang, maka dia menanyakan kepada Duffy, siapa temannya? Namun Duffy bungkam. Akhirnya setelah diselidiki, detektif mencurigai David Mulcahy, teman paling dekat dalam kehidupan Duffy. Dia pun diinterogasi, namun karena tidak ada bukti dan saksi yang cukup, maka dia dilepas. Pada tahun 2000 setelah ditemukannya DNA, David Mulcahy diperiksa kembali. Hasilnya DNA-nya sama dengan DNA yang ditemukan pada ketiga korban. Akhirnya David Mulcahy ditahan. Dan Duffy memberi kesaksian bahwa dia memang melakukan aksinya bersama dengan Mulcahy, meskipun Mulcahy tetap mengingkari. Jadi kesimpulannya begini guys, pada awal melakukan kejahatan, Duffy melakukannya bersama dengan Mulcahy. Namun kemudian Mulcahy berhenti. Akhirnya Duffy melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan interogasi, bukti dan saksi, Duffy dinyatakan bersalah atas pembunuhan terhadap Ellison dan Tamboze. Juga tindak perkosaan terhadap 4 orang wanita. Sebetulnya korban perkosaan yang dia lakukan lebih banyak. Namun sebagian besar korban tidak mau bersaksi, mungkin karena malu. Duffy dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada tanggal 5 Februari,
David Mulcahy dihukum seumur hidup atas keterlibatannya dalam pembunuhan 3 korban, Alison, Tamboze, dan Enlock, dan kejahatan perkosaan terhadap 7 orang wanita. Dia juga dihukum seumur hidup di penjara yang penjagaannya super ketat. Tentu saja istri dan anaknya sangat syok mengetahui kenyataan ini. Mereka tak menyangka kepala keluarga yang mereka banggakan adalah seorang pembunuh dan pemerkosa. Saat ini usia Davi 63 tahun dan David Mulcahy 62 tahun dan masih hidup di penjara. Kisah kejahatan 2 orang yang sangat mengerikan ini ditulis oleh Andrew Alexander dalam sebuah buku yang berjudul The Railway Killers. Sekian dulu guys. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.